البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sekarang yang mana? Sekarang ya 4 ya. Wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, yaitu sakit beliau semakin berat ya. Ja'ala yataghashahul karb, mulailah beliau itu diliputi kesulitan besar. Nah, sudah apa? Hampir meninggal, badannya sudah apa itu amat sakit-sakitan. Nabi aja mengalami yang demikian. Faqalat Fatimah, maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa karba abatah. Wa karba, ini wawunya adalah wawu nadbah, panggilan yang menunjukkan apa? Kesedihan, atau panggilan yang menunjukkan minta bantuan. Istilahnya wawu nadbah, seruan. Artinya bagaimana? Alangkah besarnya kesulitan Anda wahai ayahku. Abatah, ini ada 10 qiraah masalah abatah. Masalah qiraah abi itu jadi 10 qiraah. Memang dia banyak sekali. Bahasa Arab memang luas. Maka beliau menjawab, memberikan apa? Memberikan kegembiraan. Laisa ala abiki karbun ba'dal maut. Ayahmu tidak akan tertimpa ba'dal yaum. Setelah hari ini ayahmu tidak akan tertimpa kesulitan lagi. Ya, akan langsung disambut oleh malaikat dan mendapatkan surga Firdaus dan seterusnya. Falamma mat, manakala Rasulullah meninggal, qalat, maka Fatimah mengatakan, ya abata ajaba rabban da'ah. Wahai ayahku yang tersayang, memanggil ayahnya tapi juga sekaligus bentuknya adalah bentuk apa? Bentuk fi'il, bentuk ghaib lagi. Apa? Untuk itunya, domirnya domir ghaib. Ayahku telah memenuhi seruan Rabbnya. Ya abata, wahai ayahku, jannatul firdausi ma'wah, surga Firdaus adalah tempat tinggalnya. Ya abata ila Jibril nan'ah, wahai ayahku, kepada Jibril aku kasihkan kabar kesedihan ini. Wajar ditinggal meninggal ya, ucapan-ucapan yang sedih. Falamma dufin, ketika Rasulullah telah dimakamkan, qalat Fatimatu radhiyallahu anha, ya Anas, atabat anfusukum antahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Rawahul Bukhari. Wahai Anas, apakah jiwa kalian bergembira untuk kalian taburkan tanah kepada Rasulullah? Siapa yang gembira? Tentunya enggak. Tapi ini ucapan orang yang sedih. Baik, dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faidah. Yang pertama adalah Rasulullah itu basyarun kal ghairih. Rasulullah itu manusia seperti yang lain, yaitu apa? Mengalami rasa sakit, mengalami kepenatan, mengalami kesedihan, bahkan mengalami kematian. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibahi falayyadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul dan telah berlalu sebelumnya para rasul. Menunjukkan apa? Sebagaimana para rasul sebelumnya meninggal, bahkan sebagiannya terbunuh di jalan Allah, maka Nabi Muhammad juga akan mengalami yang semacam itu, yaitu meninggal. Bahkan apa itu, orang Yahudi, mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah, meracuni, dan ya memang beliau terkena racun. Maka apabila dia itu mati atau terbunuh, kalian berbalik ke belakang, yaitu kalian sumber agamanya adalah apa? Bertopang kepada Rasulullah, bukan kepada Allah. Kalau Rasulullah mati, sudah kami juga akan murtad. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan, wa may yanqalib ala atibahi falayyadurrullaha syai'a. Barang siapa berbalik ke belakang, maka mereka tidak membahayakan Allah sedikit pun. Orang ini tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Ini peringatan kepada para sahabat, jangan sampai mengalami seperti yang dilakukan para murtadin. Karena nanti setelah Rasulullah meninggal, memang apa? Rata-rata orang-orang Arab mereka murtad. Yang setia adalah Ahlul Madinah dan Ahlul Makkah, dan sebagian dari orang Badui yang dipimpin oleh beberapa sahabat.
dipimpin oleh Adi bin Hatim dan lain-lain. Adapun hampir semua orang Badui mereka murtad kembali. Maka diperingatkan sebelum itu terjadi bahwasanya barang siapa murtad setelah matinya Rasulullah, maka dia tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Baik. Kemudian dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya kematian itu memang amat menyakitkan. Ada karb, bukan usr. Usr kesulitan, karb itu adalah kesulitan besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau At-Tadhkirah li Ahwalil Akhirah. Dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam Lataiful Ma'arif, dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Idatus Sabirin. Bukan Idatus Sabirin, tetapi di dalam kitab Zadul Ma'ad. Masalah bahwasanya kematian itu memang amat berat dan amat menyakitkan. Ya, kalau nggak salah di Zadul Ma'ad. Makanya orang-orang yang Allah kasih kesempatan untuk jihad dan mati syahid, maka dia adalah beruntung sekali, karena dia tidak merasakan sakaratul maut kecuali seperti gigitan semut saja. Yang lain-lain maka sakitnya itu luar biasa. Sampai Rasulullah aja mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Sampai mengucapkan kalimat seperti itu. Kematian itu memiliki sakarat, yaitu orang sampai begitu sakitnya sampai dia kehilangan akal. Tapi dia tidak sanggup untuk berbicara, untuk berteriak, menyebutkan sakitnya, gambarannya seperti ini, seperti ini. Itu namanya sakarat. Maka manakala melihat kesulitan yang dialami Rasulullah ini tampak dari wajahnya, maka Fatimah mengatakan, wa karba abata, alangkah besarnya kesulitan ayahku ini. Tentunya memang demikian. Kemudian Rasulullah mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum, setelah hari ini tidak ada lagi kesulitan yang dialami oleh ayahmu. Ini menunjukkan disyariatkannya memasukkan at-tasliyah, yaitu hiburan kepada kaum mukminin. Jangan malah menambahkan kesulitan. Ya memang ini menyakitkan, bentar lagi kamu juga mati, kamu juga akan sakit macam ini. Enggak boleh. Malah kita hibur dia, suruh untuk sabar. Makanya sebagian salaf, kalau tidak salah siapa itu? Ibrahim bin Abi Ayyash rahimahullahu taala, ketika beliau mau meninggal ditangisi oleh anak gadisnya. Maka beliau mengatakan, kamu tidak perlu menangisi aku anakku, karena di dalam rumah ini, di dalam kamar ini ayahmu itu sudah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 6.000 kali. Kamu tidak usah pusing. Allah Ta'ala sudah menyiapkan pahala yang banyak untuk ayahmu. Ini kabar gembira. Tentunya ini sekedar harapan, bukan memastikan. Kemudian juga dari hadis ini kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala tidak menyatukan dua kematian dan dua kesulitan kepada Rasulullah, sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam hadis Sahihain itu, la yajma'ullahu alaika al-mautatain, Allah tidak akan menyatukan untuk anda dua kematian. Ammal mautatul ula faqad ja'at atau faqad u'tita. Adapun kematian yang pertama anda sudah mendapatkan itu. Setelah itu Rasulullah akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya Rasulullah dan orang yang mengikuti beliau dengan baik setelah kematian itu mereka akan mendapatkan kegembiraan. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu. Ada orang yang setelah mati itu dia istirahat, yaitu orang mukmin. Fa amal mukmin fa mustarih min nakatid dunya. Adapun orang mukmin dia akan istirahat dari kesulitan dunia setelah mati. Wal mustarahu minhu, adapun orang lain istirahat dari dia, huwal fajir idza mata yastarihu minhu al ibad wan nabat wal hayawanat. Adapun kalau orang yang jahat, maka kalau dia mati, maka para hamba akan istirahat dari dia. Binatang juga istirahat dari kejahatan dia. Pokok-pokok juga istirahat dari kejahatan dia. Nah, tapi orang ini nggak akan istirahat, dia akan mengalami siksaan. Kemudian dari hadis ini pula diperbolehkan untuk untuk al-hazn, sedih karena ada musibah, adanya kematian. Al-asl fi hazn adalah boleh, asal dari kesedihan itu boleh saja. Yang penting tidak sampai tingkat meratap. Maka yang diucapkan oleh Fatimah ini bukanlah perkara yang terlarang, karena tidak menunjukkan marah kepada takdir, jengkel kepada Allah dan sebagainya. Bahkan kalimatnya baik.
bahwasanya Rasulullah itu memenuhi panggilan Allah. Bukan seperti orang Yahudi yang yawadu adum lau yu'ammaru alfasanah. Salah seorang dari mereka berangan-angan hidup terus selama 1000 tahun. Tidak mau menghadap kepada Allah Ta'ala, lari dari Allah. Sementara Rasulullah dipanggil, beliau datang. Nggak boleh orang kemudian mengatakan, ya namanya dimatikan ya gimana Rasulullah lari. Itu beda. Karena Rasulullah telah mengatakan, ma min nabiyyin illa wa qad khuyyira qabla mautihi baina dunya wa baina ma indallah. Tidak ada satu nabi pun kecuali dia pasti akan diberi pilihan sebelum meninggalnya. Apakah dia milih hidup terus ataukah dia milih yang di sisi Allah. Kenapa? Karena malaikat maut itu sebelum, kalau memang ditugaskan untuk mewafatkan seorang nabi, dia akan minta izin dulu. Karena nabi memang punya hak khusus. Kalau ingin masih tambah hidup, akan diberi tambahan hidup. Seperti yang disebutkan di dalam Sahih hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang apa itu? Tentang siapa itu? Nabi Musa. Yang ketika malaikat maut diutus Allah untuk mengambil nyawa beliau, malaikat maut menampakkan diri sebagai apa? Manusia. Langsung masuk ke rumah, langsung mengatakan salim nafsak, serahkan nyawamu. Nah, siapa yang suka? Nah, sementara Nabi Musa taunya ini manusia, masuk rumah tanpa izin langsung minta nyawaku, ya dipukul, langsung matanya lepas. Tapi karena malakul maut memang malaikat, matanya lepas sudah terbang lagi bawa matanya, bilang kepada Allah, ba'astani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, engkau mengutus saya kepada hamba yang tidak suka kematian. Faradallahu ainah. Allah Ta'ala mengembalikan matanya lagi. Jadi malaikat maut ya seperti itu, Masya Allah. Tidak ada gambaran beliau merasa kesakitan atau kemudian jadi mati sendiri, enggak. Sudah tinggal matanya kembalikan, selesai. Kemudian disuruh untuk kembali kepada Nabi Musa. Untuk apa itu? Dikasih pilihan. Dikatakan bahwa qul lahu da'yadaka alamat nisaur. Letakkan telapak tanganmu itu ke atas kulit, ya, ke atas apa itu? Ke atas permukaan tubuh dari lembu. Kemudian apa dikatakan? Walikulli sya'rah sanah. Setiap satu rambut, setiap satu bulu dari lembu itu, maka nilainya adalah setahun, yaitu umurnya diperpanjang. Jadi kalau beliau bisa menutupi 1000 rambut, maka umurnya ditambah 1000 tahun. Memang setiap nabi dikasih pilihan. Makanya dikatakan di sini apa? Rasulullah tidak dipaksa, tapi apa? Dikasih pilihan. Kalau beliau milih hidup lebih panjang, bisa. Tapi Allah Ta'ala tahu di Lauhul Mahfuz umur beliau sekian. Tetapi Allah Ta'ala kasih apa? Kasih hak untuk memilih lebih panjang hidupnya atau tidak. Hadis tentang ini ada beberapa lagi yang lain. Ya abata jannatul firdausi ma'wa. Bahwasanya surga Firdaus itu adalah tempat tinggal beliau. Bahkan dia apa itu? Yang di atas surga Firdaus, yaitu apa? Al-wasilah. Sebagaimana disebutkan bahwasanya di dalam surga Firdaus itu ada tempat yang tertinggi dan paling mulia, yaitu wasilah. Dikatakan wasilah karena dia paling dekat dengan Allah. Dan inilah tempat yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang beliau lihat waktu mimpinya itu apa? Seperti istana yang putih seperti awan, tapi awan yang amat indah. Itulah tempat tinggal beliau di atas surga Firdaus. Yang kita disuruh untuk apa? Untuk mendoakan wasilah dan syafaat, mendoakan wasilah untuk beliau setelah kita apa itu? Menjawab ucapan muadzin itu, doa yang ma'ruf ketika selesai adzan. Waman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa memohonkan untukku wasilah, maka halal bagi dia syafaatku nanti. Inilah yang dikatakan tempat tinggal di Firdaus, yaitu di mananya? Bagian tertinggi dari Firdaus. Ya abata ila Jibril nan'ah. Kepada Jibril kami berikan kabar kesedihan ini. Dari sini kita tahu apa itu? Bolehnya na'yun. Karena sebagian orang mengatakan na'i itu haram. Bahkan apa? Na'i itu boleh. Yaitu apa? Menyampaikan berita duka cita, berita kematian itu boleh. Tapi yang dilarang adalah apa? Na'yul jahiliyah. Yaitu berita kematian yang disertai dengan ratapan-ratapan jahiliyah. Itu yang tidak boleh. Tapi sekedar berita duka itu boleh. Agar apa? Orang yang ada keterkaitan dengan si mati segera apa? Segera datang untuk menyelesaikan urusan-urusan, membantu menyelesaikan urusan dan sebagainya. Terkait dengan apa? Faraid atau terkait dengan masalah utang piutang, wasiat dan seterusnya itu. Kemudian
dikatakan di sini apa? Setelah Rasulullah dimakamkan, maka Fatimah mengatakan, "Atabat anfusukum antahsu ala Rasulillah SAW turab." Apakah kalian suka, apakah kalian gembira untuk mencurahkan pasir kepada wajah Rasulullah, kepada Rasulullah SAW? Ini adalah kalimat orang yang berduka, maka tidak dicela semacam ini. Bahkan Anas bin Malik sendiri dalam hadis yang hasan, beliau mengatakan apa? Ma ra'ayna yauman adwa min yaumin dakhala alaina Rasulullah SAW al-Madinah. Belum pernah kami melihat hari yang lebih bercahaya daripada hari ketika Rasulullah masuk ke kami, ke Madinah. Wala ra'ayna yauman azlama min yaumin mata fihi Rasulullah SAW. Dan belum pernah kami melihat hari yang lebih gelap daripada hari di mana Rasulullah SAW meninggal. Memang para sahabat semuanya bersedih. Ditambah lagi nanti apa? Orang banyak yang murtad setelah itu. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulan bahwasanya disyariatkan untuk sabar. Makanya masuk dalam babus sabar. Dan juga di antara cara untuk menyabarkan orang ketika ada musibah adalah apa? Idkhalu at-tasliyah, memasukkan hiburan kepada orang tersebut. Ini membantu kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa inna fil jannah wasilah la yambaghi la tambaghi li ahadin min khalqillah illa li rajulin. Tidak pantas untuk tempat itu didapatkan dari para makhluk kecuali satu orang saja. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah orangnya. Jadi memang itu hanya untuk satu orang. Kemudian dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim di Hadil Arwah, bagaimana dengan istri Rasulullah? Istri Rasulullah itu mulhaq, diikutkan kepada derajat Rasulullah untuk menyempurnakan kebahagiaan Rasulullah dan untuk apa? Sebagai pahala kesetiaan istri-istri beliau. Padahal istri beliau turun ayat khusus untuk memberikan pilihan. Kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dengan kegembiraan, dengan perhiasan dunia, maka Rasulullah akan mencerai kalian dengan baik dan Allah akan memberikan ganti yang lain. Tapi kalau kalian sabar dan memilih Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka sungguh kami telah mempersiapkan bagi para wanita yang muhsinat, yang berbuat kebajikan itu, apa itu? Di sisi kami pahala yang besar. Jadi aslinya untuk satu orang yaitu Rasulullah, tapi istri beliau dinaikkan, diikutkan. Mulhaq istilahnya. Nabi Ibrahim? Nah, Nabi Ibrahim tempatnya lebih rendah. Tapi apa? Beliau tetap khalil. Makanya Ibrahim ketika diminta syafaat, beliau mengatakan, "Innama ana khalilullah wara'u wara'." Aku cuma khalilullah tapi yang belakang-belakang saja. Belakang tapi khalil. Itu kan sebab meninggal ini sebab kena racun mana? Iya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih di dalam kitab beliau Adabus Syar'iyyah dan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau apa itu namanya Zadul Ma'ad, bahwasanya Rasulullah meninggal karena apa? Karena asar pengaruh dari racun itu. Tetapi tidak seperti yang diharapkan oleh Yahudi. Karena apa? Sahabat yang lain yaitu Al-Bara' bin Ma'rur begitu terkena racun meninggal. Racunnya kuat sekali. Tapi Rasulullah ketika terkena racun itu alhamdulillah Allah Ta'ala menyelamatkan beliau. Makanya ketika orang Yahudi mengatakan Ida kunta malikan nastarih minka. Kalau engkau adalah sekedar raja, kami istirahat darimu, yaitu kamu pasti langsung mati. Wa in kunta nabiyan la yaduruk. Kalau engkau adalah nabi, kamu enggak terkena bahaya. Rasulullah mengatakan, laisa lakum illa zalika sabil. Kalian tidak akan sanggup melakukan itu. Makanya sampai sekian tahun Rasulullah hidup terus dan berjihad terus. Cuma apa? Para sahabat mengatakan terlihat itu dari apa? Dari tekak Rasulullah menghitam. Karena racunnya tertahan di situ. Kata Imam Ibnul Qayyim itu sebagai apa? Sebagai hikmah dari Allah untuk menyempurnakan derajat Rasulullah. Jadi derajat Nabi, derajat apalagi Rasul, derajat Khalil, sekaligus derajat syahadah, dapat pahala itu. Tapi masa itu Jibril ada lah. Ada. Jibril tak tepis lah. Allah Ta'ala kasih hikmah demikian. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan apa? Wa maziltu ash'uru wa maziltu sya'artu asum alladhi wajadtuhu fi akaltuhu fi yauma Khaibar. Terus menerus aku merasakan itu pengaruh racun yang ada di dalam yang aku makan di Khaibar. Wal an awanu in qata'a abhuri. Adapun sekarang yaitu hari-hari mau wafatnya Rasulullah, sekaranglah waktu di mana uratku akan putus. Memang ada bekasnya. Allah Ta'ala Maha Penyayang, tapi ini adalah hikmahnya demikian. Lepas dia kena racun tu berapa tahun dia masih hidup? Ya dari perang Khaibar sampai ke apa? Sampai ke wafatnya Rasulullah, perang Khaibar tahun 6.
Jadi masih sekitar 4 tahun. Karena tapi lumayan 4 tahun perang berapa kali, mengalahkan sekian banyak kabilah-kabilah. Kita kalau kena racun banyak-banyak gerak langsung mati mungkin. Nah, Rasulullah gerak terus, jihad terus pagi sore siang malam, masya Allah. Makanya disebutkan oleh Ibnul Qayyim begitu Rasulullah mengalami itu langsung beliau melakukan apa? Bukan kai, apa namanya, ruqyah di beberapa tempat untuk apa? Menghentikan peredaran racun itu. Menunjukkan bahwasanya ruqyah itu bermanfaat untuk menghentikan racun. Cuma memang Allah menghendaki untuk apa? Untuk menyampaikan Rasulullah kepada derajat syahadah dan sebagai bukti kebenaran firman Allah Ta'ala, fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian dari nabi itu kalian dustakan, kadzdzabtum fi'il madhi telah berlalu, wa fariqan taqtulun, sebagiannya kalian bunuh dengan fi'il mudhari. Menunjukkan apa? Bahkan nabi terakhir pun mengalami itu. Yaitu apa? Dibunuh oleh Yahudi. Tapi tidak seperti yang mereka harapkan. Tempat di Ruya ada, dia beritahu. Disebutkan sama Ibnul Qayyim tempat-tempat anak salah bicara lagi ya. Bukan ruqyah, apa namanya? Hijamah. Iya, hijamah. Di urat-urat yang terkait dengan racun. Disebutkan sama Ibnul Qayyim. Setelah itu dibahas panjang lebar. Berarti untuk menghilangkan racun tempatnya di sini disebutkan. Sebenarnya bisa, tetapi memang Allah menghendaki untuk Rasulullah mencapai derajat syahadah. Allahu a'lam.